Halo guys, balik lagi di channel YouTube gue. Jadi di video kali ini gue bakal bahas gimana caranya kalian bisa dapetin income tambahan di tahun 2026 ini. Nah mungkin teman-teman udah tahu kalau caranya itu adalah teman-teman bisa menjadi seorang clipper. Nah clipper itu adalah orang-orang yang mengubah video-video panjang menjadi video yang pendek, yang kemudian nanti akan disebarluaskan ke berbagai media sosial lainnya. Biasanya mereka akan mencari bagian-bagian menarik dari sebuah video yang panjang tersebut. Biasanya dalam sebuah podcast, bagian-bagian yang paling menarik itu akan dijadikan klip-klip yang banyak. Nah, di video kali ini gue bakal sharing ke kalian gimana caranya kalian bisa menjadi clipper yang low effort. Nah, di sini gue baru aja bikin workflow NXN, dimana di sini kita bakal pakai AI untuk bisa memotong video-videonya itu secara otomatis. Dan pastinya ini tanpa skill editing ya teman-teman ya. Kita nggak perlu punya skill editing. Ini gue udah cobain dan kita bisa lihat di sini ini adalah podcast dengan durasi 1 jam 10 menit. Ini gue ubah menjadi sebuah klip yang seperti ini. Nah kalau menurut Mas sendiri, apa yang membuat seorang content creator itu gagal? Nah menarik ya. Jadi kita nggak perlu edit dan juga udah otomatis dikasih subtitlenya teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Gue bakal bagiin template ini secara gratis. Nanti teman-teman bisa download dan cobain sendiri ya. Nah, buat teman-teman yang pengen install NXN tanpa ribet, nah di sini gue pakai yang namanya ID Cloud Host. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai ID Cloud Host itu lebih murah daripada kita pakai cloudnya si NXN. Nah, ini solusi sih buat kita yang pengen running NXN 24 jam tapi nggak pengen bayar yang mahal. Kita nggak perlu ribet setup di laptop kita sendiri karena ID Cloud Host yang akan jalanin NXN kita. Untuk cara pakainya, teman-teman bisa ke halaman platformnya ya. Di sini ada konsol platform, teman-teman bisa klik aja. Habis itu nanti teman-teman bisa register dan kemudian login ke konsol di ID Cloud Host-nya. Buat teman-teman yang pengguna baru, teman-teman bisa bikin billing account dulu ya. Kita ke page billing, kemudian kita create new. Nah, di sini teman-teman bisa masukin billing account name, kemudian beberapa informasinya ya. Kemudian jangan lupa untuk masukin campaign code-nya di sini teman-teman ya. Kita masukkan IDCH konsol 100. Nah, ini khusus untuk pengguna baru dengan minimal top up 55.000, teman-teman bisa dapetin free credit 100.000. Jadi, teman-teman top up 55.000, teman-teman bakal dapat 155.000 kredit yang bisa dipakai untuk servisnya si ID Cloud Host. Nah, jadi jangan lupa ya dimasukin si IDCH konsol 100. Atau teman-teman juga bisa klik link yang ada di description dari video ini untuk dapetin campaign code-nya ya teman-teman ya. Oke, kalau udah teman-teman bisa ke compute ya, teman-teman ke compute, kemudian teman-teman bisa klik create new. Oke, di sini nanti teman-teman bisa pilih app katalog. Ini ada banyak nih teman-teman yang bisa kita pakai ya. Nah, kita bakal pakai yang NXN. Jadi teman-teman tinggal klik yang NXN aja. Setelah itu, nah di sini ada locationnya Indonesia sama Singapura ya. Kalau Singapura dia pakai Intel Pro, kalau di Indonesia di sini ada Intel Extreme dan juga ada AMD Extreme. Nah, di sini gue bakal pakai yang Intel Extreme ya teman-teman ya. Nah, beberapa kelebihan dari si ID Cloud Host ini, dia udah pakai NVMe ya, teknologi NVMe. Jadi performanya itu 6 kali lebih cepat, dan juga dia udah pakai Intel dan AMD yang dia itu punya performance CPU yang bagus banget. Dari segi spesifikasi, gua rasa 2 CPU dan 2 GB RAM itu udah cukup banget untuk kita bisa jalanin AI agent di NXN ya teman-teman ya. Tapi mungkin untuk teman-teman yang butuh ya lebih banyak, teman-teman bisa adjust nih ya di sini ya, bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, sekarang kita bisa masukin aja beberapa data ya di sini. Kita masukkan dan juga resource name-nya juga bebas ya, bisa teman-teman sesuaikan aja. Kemudian kita tinggal klik create aja teman-teman ya. Oke, nanti untuk host NXN-nya di ID Cloud Host, ini teman-teman tinggal tunggu beberapa saat aja. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung dengan cara instalasinya, teman-teman di sini ada artikel dari ID Cloud Host ya, gimana caranya install NXN, teman-teman bisa baca di sini. Harusnya ini udah dijelasin step by step-nya teman-teman ya. Nanti gue bakal taruh linknya di deskripsi ya teman-teman. Oke, sekarang teman-teman bisa balik ke NXN teman-teman masing-masing, karena gue bakal bikinin step by step-nya teman-teman gimana caranya kita bisa bikin workflow ini ya. Kita bikin workflow baru dulu terlebih dahulu ya. Ini masih canvas kosong seperti ini. Kita bisa tambahin manual trigger aja teman-teman.
Oke, sebelum kita lanjut ke NXN ya, kita bahas dulu nih pemeran utamanya dari si workflow ini ya. Jadi kita bakal pakai Reka Clip. Nah, jadi dia adalah API yang nantinya bakal kita gunakan untuk membuat klip-klip video. Nanti kita bakal pakai Reka AI API. Teman-teman bisa langsung aja akses platform.reka.ai. Nah, kenapa sih gua kok pakai si Reka? Nah, jadi sebenarnya untuk API provider untuk clipping itu ada berbagai macam ya. Ada Reka, ada Submagic, ada Clap. Nah, tapi di sini Reka itu ngasih ada $10 kredit. Nah, jadi teman-teman bisa cobain di workflow teman-teman. Oke, teman-teman bisa login terlebih dahulu di platform.reka.ai. Nah, habis itu nanti teman-teman bisa cek nih di bagian credits ya. Harusnya teman-teman nanti bakal dapat $10 kredit nih teman-teman ya. Untuk teman-teman nanti bisa cobain clipping pakai si Reka.ai ini. Sekarang teman-teman bisa ke bagian documentation ya. Kita bakal masuk ke bagian NXN ini. Di sini teman-teman bisa scroll sampai ke clip generation di sini. Jadi di sini kita bakal ngejalanin sebuah API calls menggunakan metode post yang teman-teman bisa langsung generate HTTP request-nya menggunakan bash di sini, oke? Di sini teman-teman bisa balik lagi ke NXN, kemudian teman-teman bisa tambahin HTTP request, kemudian tinggal import si URL aja. Kita paste di sini dan kita tinggal import. Ini sudah langsung jadi teman-teman ya si HTTP request-nya. Nah, ada beberapa step lagi yang teman-teman harus perhatikan. Pertama itu di sini teman-teman butuh yang namanya API key, teman-teman ya. Nah, di mana cara dapetin API key-nya? Teman-teman balik lagi ke Reka AI API, kemudian teman-teman klik yang API keys. Nah, di sini ada yang default API key. Nah, teman-teman bisa create API key, tinggal tambahin aja namanya apa. Oke, kalau udah teman-teman bisa langsung copy aja dan teman-teman balik lagi ke sini, tinggal dipaste di sini aja. Begitu teman-teman ya. Oke, di sini gue bakal jelasin soal body JSON-nya. Di sini teman-teman butuh video URLs. Ini biasanya diambil dari YouTube ya, video YouTube. Kemudian teman-teman bisa masukin prompt-nya. Ini nanti di video kali ini gue bakal pakai yang default aja. Oke, kemudian generation config-nya ini template dibiarkan saja moments. Kemudian name of generation ini ya, ini artinya ada berapa video yang pengen di-generate ya. Di video kali ini gue bakal coba 3 aja ya. Min duration ini 0, kemudian max durationnya itu 1 menit. Untuk rendering config di sini kita pakai subtitles-nya, artinya kita pengen ditambahin subtitles, dan juga aspek rasionya itu 9:16 ya. Yang biasanya itu clipping itu nanti bakal di-post di TikTok, kemudian atau di Instagram Reels atau di YouTube Shorts kayak gitu teman-teman. Oke, di video kali ini gue bakal mungkin pakai video ini ya. Ini gue pilih random aja sih dari YouTube ya. Ini kita tinggal copy aja si linknya, kita copy ke sini seperti itu. Jadi proses clipping itu nggak langsung jadi teman-teman ya. Jadi ada beberapa proses seperti nanti si Reka AI-nya itu bakal mendownload YouTube-nya terlebih dahulu, kemudian melakukan indexing, baru dia bisa memproses videonya itu menjadi klip-klip ya. Jadi di sini kita bakal nambahin satu node lagi untuk mengecek progres dari si Reka AI-nya ya. Oke, di sini kita tambahin node wait dulu ya. Di sini fungsinya untuk memberikan jeda pada HTTP request cek progresnya terlebih dahulu. Oke, node wait udah, kemudian kita tambahkan lagi HTTP request. Nah, ini kita nggak perlu bikin manual, kita balik lagi aja ke dokumentasinya, kita scroll lagi ke bawah dan ada check generation status teman-teman. Oke, di sini kita tinggal copy aja, kemudian kita balik lagi ke NXN-nya, kita tinggal import si URL-nya aja. Oke, nah di sini kita hapus aja nih yang ini, gen ID-nya kita hapus aja. Import, oke, sudah berhasil. Dan di sini kita butuh masukin API key dan ini send body-nya kita hapus saja. Oke. Selain API key, di sini kita butuh ini ya teman-teman ya, gen ID-nya yang nanti bakal kita tabatkan dari HTTP request yang pertama, teman-teman. Sekarang kita ganti dulu ya si gen ID-nya ini, kita ganti ke expression, kemudian kita ganti ini menjadi json.id. Oke, kemudian kita ganti juga untuk API key-nya ya. Kita copy dan kita taruh di sini seperti itu. Selanjutnya kita bisa tambahkan not if ya. Not if ini fungsinya adalah untuk mengecek apakah statusnya sudah komplit atau belum. Oke, untuk value yang pertama teman-teman bisa masukkan JSON status. Kemudian value yang kedua, teman-teman bisa tambahin completed. Oke, di sini kita punya 2 branch. Kalau misalnya dia masih belum complete, maka kita akan balik ke node wait dulu. Kemudian kalau misalnya sudah selesai, kita bakal tambahkan satu node lagi yang namanya split out dan field-nya kita ganti menjadi output. Oke, nanti ini bakal berguna banget untuk kita pakai ketika kita ingin meng-save data ke data table ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan node lagi data table di sini dan cari yang insert row.
Oke, nah di sini teman-teman pilih mau ditaruh di table yang mana. Di sini karena gue udah bikin, gue bakal pakai yang youtube.clips ini. Oke, di sini nanti akan ada job ID yang harus dimasukin, title, video URL dan juga captionnya. Oke, di sini gue bakal ganti value-value-nya ya. Untuk job ID-nya gue bakal ambil dari not if ya. Kita ganti ke expression seperti ini ya. Ambil not if item json.id. Kemudian untuk yang title gue ambil yang JSON title langsung, kita ganti expression. Kemudian untuk video URL juga sama ya, kita ganti expression, kita masukin JSON video URL. Dan juga yang terakhir adalah captionnya, kita ambil expression, kita taruh di sini seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman, sudah selesai untuk workflow-nya ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum tahu gimana caranya untuk bikin data table, teman-teman bisa balik ke overview, kemudian teman-teman klik yang data tables. Nah, di sini teman-teman bisa create data table, oke. Kalau udah nanti teman-teman bakal lihat ya seperti ini hasilnya. Teman-teman bisa tambahin kolom di sini, oke. Untuk kolom yang gue punya adalah job ID, title, video URL, dan juga ada caption. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang karena workflow-nya udah selesai, kita bakal coba untuk tes running si workflow-nya teman-teman. Kita tinggal execute workflow aja. Oke, jobnya sudah selesai ya, sudah berhasil dikirim. Ini ada note wait. Ini akan memakan waktu yang lumayan. Nah, jadi mungkin kita tunggu aja sampai workflow-nya selesai. Oke, workflow-nya udah berhasil, udah selesai. Kita lihat ya, di sini ada 3 item ya teman-teman, yang artinya dia udah berhasil di generate 3 video nih. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada title ya. Ini ada Weird Genius. Kemudian apa lagi nih? Oke, ini masih pakai bahasa Inggris ya. Nah, ini ada video URL-nya nih teman-teman ya. Nah, ini yang bakal nanti kita bisa download, kemudian kita bisa sebar ke sosial media yang kita punya ya. Sekarang kita coba cek dulu hasilnya ya. Kita coba sebagai contoh yang video yang pertama dulu. Punya apa Anda sebutnya Weird Genius ini? Apakah sebuah band? Produser dan juga DJ group. Weird Genius. Sama Albert Einstein jeniusan mana? Weird Genius itu. Einstein itu Oke, gitulah teman-teman ya. Itu hasil dari clippingnya teman-teman. Menurut gue udah oke ya. Udah ada subtitlenya juga. Nah, nanti tinggal kita share aja tuh ke sosial media yang kita punya. Nah, gue juga punya rekomendasi project nih teman-teman ya. Jadi ada project namanya YouTube Short Clipper. Ini punyanya Mas Aji Prakoso. Nah, ini project keren banget nih teman-teman ya. Jadi ini adalah aplikasi desktop. Basically sama ya. Kita bisa masukin link YouTube, kemudian nanti bakal otomatis dijadikan sebuah klip-klip dengan AI. Nah, ini buat teman-teman yang penasaran sama aplikasinya, teman-teman bisa download nih di GitHub-nya Mas Aji. Untuk cara pakainya, teman-teman bisa tonton videonya Mas Aji di sini ya. Di sini dijelasin tutorialnya step by step cara pakai aplikasinya. Ini keren banget sih projectnya. Thank you banget ya Mas Aji untuk project kerennya ini. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya bisa dimonetize nih clipping-clipping kita. Nah, jadi ada beberapa cara sih untuk bisa monetize ya. Pertama itu kita bisa pakai platform yang namanya Buzzer dan juga ada Wefluence, dan ini dua-duanya punya Indonesia ya teman-teman ya, kreator dari Indonesia. Jadi cara kerjanya itu nanti akan ada mungkin content creator yang mereka ingin membuat sebuah campaign dan ingin mencari clipper-clipper mungkin untuk memotong konten-konten mereka, dan biasanya itu dibayarnya per performance gitu ya. Misalnya kayak 10.000 view atau 1.000 view, itu nanti akan dihargai berapa. Itu nanti mungkin tergantung dari yang membuat campaign alias si konten kreatornya. Nah, ini pastiin teman-teman ya, konten kreator tersebut memang mengizinkan untuk diklip ya. Jadi kalau misalnya tidak diizinkan ya nggak usah diklip ya teman-teman ya. Dan juga kita bisa juga pakai YouTube ya. Cuman di YouTube ini teman-teman harus perhatikan copyright-nya juga ya, jangan sampai teman-teman malah melanggar hak cipta dari si kreatornya teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Buat teman-teman yang pengen template gratis, teman-teman bisa langsung akses aja di link template yang ada di layar teman-teman, atau teman-teman bisa akses juga lewat link yang ada di description. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.